Halo guys. Halo. Ketemu lagi dengan Ketemu kita lagi. nih. Jangan bosan Berjumpa ya. sama saya, Mang Swai, sama Bang Jalu. Ya, kita di ketemu di channel Jawa Entertainment. Come on, yang kita belum lanjutkan. subscribe. Jangan lupa subscribe dulu. Di subscribe channel ini, kalau yang udah subscribe, di komen, loncengnya diaktifin, biar supaya dapat notifikasi video yang baru dari kita. Kalau yang udah subscribe, sekali aja seumur hidup. Jangan dipencet lagi. Dipencet aja subscribe dong. Iya. Gitu. Jadi nih kali ini gua mau wawancara sama Mang Swai. Wah, siap. Ya. Dengan senang hati. Jadi Apa nih? waktu itu kan kita udah lihat nih, teman-teman juga mungkin udah lihat video-videonya Mang Swai jalan-jalan nih kayaknya nih. Oh iya, Ya kan libur pulang kampung, ya Lebaran kan? pulang kampung, mudik. Iya. Nah, yang gue mau nanya nih, lu dari Jakarta sampai ke mana? Cilacap ya? Cilacap, Nah, lu naik motor, Wai? naik motor. Wow, Iya. amazing. Pakai CBR 2,5 tuh? CBR 250 RR. Wah, Wih, itu motor mantap ya nggak? Tuh yang lain ketinggalan dong, kayak komeng wing gitu. Itu nariknya sih santai, cuman ya yang lain pada ya kayak gitu, Ya. ketinggalan. Itu berapa jam sih, Wai? Kalau normal, kalau lagi pernah bawa sendiri ya, Nah. di map perkiraan 8 jam ya saya pernah nyampe 8 jam, istirahat 2 kali. Dari Tapi- sini 8 jam, oke. Itu hari biasa. Bukan lebaran lah ya, bukan Bukan. libur lebaran. Libur lebaran kemarin juga saya berangkatnya kan habis lebaran. Itu juga nyampainya sih berapa jam ya? 18 jam. Wow. Pokoknya lebih dari 10 jam dah. Ya Itu lu karena banyak berhenti? Banyak berhentinya. Oh, banyak Karena berhenti. bawa ponakan, jam terbangnya masih kurang Ya. banyak. Ya pokoknya intinya ya alhamdulillah sampai dengan Sampai selamat dengan ya kan, tujuan bisa selamat. memberikan video-video yang mengedukasi. Iya. Tapi gue sih ngiler juga tuh ngeliat kayak video-video lu tuh. Waduh, kayaknya enak banget tuh. Makanan-makanan. Di Malioboro tuh ya. Iya, tonton aja tuh semuanya tuh di Malioboro ada, di dekat daerah Tugu ada. Terus di parkiran lantai 3 juga ada tuh yang di Oh ya. sekitaran stasiun Tugu. Itu lu persiapannya apa aja sih yang kalau teman-teman yang mau coba pulang ke Jawa Tengah atau ke Jawa Timur menggunakan kendaraan roda 2, tipsnya apa nih? Tipsnya kalau dari saya nih, Nah, dari Jakarta lah ya. Pokoknya dari ya awal kalau dari sampai Jakarta mau pulang ke Jawa lah. Iya. Gitu. Yang penting mah badan sehat. Ya, Badan sehat, terus dipastikan nggak nyantuk di jalan. Gitu, terus perlengkapannya ya yang pasti yang paling penting jas hujan. oh iya. Jas hujan paling penting ya. Takutnya hujan tengah jalan ya. Motor juga harus sehat, diservis ataupun di maintain yang benar dari Jadi Jakartanya, dari awal kita titik berangkatnya. harus pokoknya antara si pengendara Fit. motor juga harus fit lah ya. Iya, dua-duanya harus sinkron. Itu ngomong-ngomong ada kendala nggak tuh pakai CBR 2,5 tuh? Enggak ada. Perjalanan tuh. Lancar. Mantap ya. Soalnya kan itu kalau teman-teman ngikutin videonya itu baru diganti tuh stangnya tuh. Oh iya, Ya itu awalnya kan Andrea kan nunduk ya kan. Emang Iya. itu peruntukannya kan motor Betul. balap ya. Tapi saya rubah jadi motor. Nah, jadi itu stang. setelah pakai itu tuh. Itu kan baru pertama kali kan? Iya, Dulu juga pernah katanya pulang pakai motor itu tapi kondisinya masih standar. masih standar, sering. Nah, sekarang dengan perbedaannya dengan stang yang sekarang. Wah, jauh lebih enak, Lebih apa nih? lebih nyaman, Tapi nggak mengganggu ya? nggak mengganggu. Karena kan di setting presisi mungkin. Stangnya biar nggak, kalau ketika pas kita Nggak mentok ke fairing ya? nekuk mentok biar nggak kena bagaimana, ke kiri ke kanan nekuk mentok biar nggak kena bagaimana, kita sesuaiin sendiri sesuai kebutuhan kita sama sesuaiin postur kita begitu. Oh, iya. Ya, itu ada tuh tutorialnya ya. Ada, tinggal Tutorialnya tonton aja ada. lah, pokoknya lengkap di YouTube Kalau mau Jawa. masih ada yang mau dipertanyakan, tanya aja di Mau kolom tanya komentar. kolom komentar oke, mau order juga oke, mau dipasangin juga oke, mau di customin juga oke. Komentarin Mantap aja. tuh. Pokoknya- Soalnya gue waktu pas lu bilang berangkat pakai CBR 2,5, gue sempat mikir apa nggak pegel gitu kan. Iya, Nah ternyata lu udah rubah, ya itu memang udah nggak pegel ya, lebih nyaman, lebih nyaman ya. lebih nyaman.
Lebih nyaman tuh Motor guys. dengan performa tinggi di kelas 250 cc 2 silinder, enak, ditambah setangnya ditinggiin. Wah, Jadi nyaman cocok. gitu ya, buat- Nyaman, kenceng. Bos. Tapi kudu hati-hati. Nah, makanya saya ganti gear biar stabil. Oh ya, ada juga tuh Kencengnya videonya tuh jadi- ya. iya, Nah, ada juga kencengnya videonya. jadi terkendali gitu Jadi loh. nggak terlalu ngambang lah ya. Nggak terlalu ngambang. Bahasanya. Mau boncengan, mau sendiri itu stabil. Jarak jauh itu 1750 tuh enak sekali. Mantap, Tuh. lur. Itu ada di video-video kita. Semuanya ada pokoknya. Jadi kalau mau ada pertanyaan silakan di komentar atau Iya. misalnya pengen dibantu Mang Suai untuk masang, silakan. Datang aja ke Langsung. Trans Jawa Entertainment, bisa diatur pokoknya lah. Nah, dari situ sampai sana kan capek itu. Itu istirahat berapa hari itu? Oh Apa iya. langsung? Enggak, kita istirahat dulu di kampung halaman di Ah. Cilacap ya kan. Baru lanjut ke Jogja. Iya, orang makan itu tuh rujak. Rujak ya kan. Wow. Itu indah banget kayaknya tuh. Malam-malam nih jadi seger pengen Aduh. rujak lagi. Nah, itu dari situ terus kemana tuh? Dari Cilacap ya. Itu istirahat berapa lama? Ya kita sih Sambil secukupnya. santai lah ya. Iya, itu juga sebenarnya nggak direncanain ke Jogja. Oh, malah nggak ada rencana. Nggak ada rencana. Jadi Jadi kita berangkat udah sampai ke Cilacap, udah pokoknya udah istirahat, udah tenang, pokoknya udah bertemu dengan keluarga dan saudara. Baru kita rencanain di sono, oh ya yuk ke Jogja yuk. Niatnya sih pengen 2 hari. Cuman jadinya cuma 1 hari. Bahkan nggak 1 hari, malamnya udah pulang. tapi itu pun juga sudah menikmati Iya, suasana Malioboro ya. Iya, suasana Malioboro, suasana daerah Tugu, dan perjalanan juga kita nikmatin banget. Wow. Iya. itu Jalanannya halus, juga, di alhamdulillah. video juga ada itu ya. Infrastrukturnya bagus nih sekarang. Sepanjang perjalanan juga ada itu Ada, videonya ya. iya. Setiap daerah kita berhenti, kita video. Nah, itu ada di sana kan selain, tapi memang dia kalau untuk Jogja sendiri itu memang terkenalnya ya kulinernya ya, kuliner malam itu ya, Kuliner malam. yang di Malioboro itu ya. Malioboro, ya yang Tapi- paling terkenal Malioboro. Tapi kelihatannya sih meriah juga waktu itu ya. Wow, rame banget. Ini saya kira malah ini di Jakarta apa di Jogja sih? Kayaknya salah jalur deh. Ternyata di Jogja rame Nah, juga. Rame. Ya kan? Jadi itu memang pada saat waktu itu ya kebetulan mungkin ya kita sudah hampir 2 kali lebaran ya. Oh Tidak iya, bisa bener-bener, pulang bener-bener. karena memang sedang ada Balas dendam nih orang-orang COVID, pada. akhirnya sudah diperbolehkan Iya. membludak tuh. Nah, itu gue sempat dengar juga tuh macet di mana-mana. Lalu lu ngerasain macet juga dong berarti? Enggak. Oh, karena lu udah lewat Setelah ya Hamin berapa tuh ya? Tanggal 3 pokoknya dah. Oh. Hamin 1 berarti ya. Hamin 1. Hamin 1 H+1. Tanggal berapa berangkat? Tanggal 3. Oh, tanggal 3 ya, karena Iya, kan lebaran pertama tanggal 2 ya. Pokoknya 1 hari setelah lebaran. Itu nggak ketemu macet. Gak kata macet yang berarti. Kalau pas bukan pas ya, kalau sebelum Hamin 2 deh, itu wow. Kemacetan parah itu. Iya, gue sempet dengar juga karena ada beberapa juga teman pulang Oh iya, dia balik lagi tuh. tapi kali ini penanganan dari pemerintah bagus juga sih. Apa yang tuh, 2 tol dijadiin 2 arah itu loh. 1 arah. Oh, 2 tol one jadi way. 1 arah ya. One way. Keren tuh. Ya, tapi Penanganannya bagus juga tuh. memang itu harus dikaji ulang lagi sih kalau menurut gua ya. Hmm. Karena memang bagus untuk mengantisipasi memang membludak ya. Karena Bukan memang harus ya. kondisi jalanan yang ada dengan antusias warga yang pulang kampung itu tidak memadai, akhirnya dibuat seperti itu. Tapi ada efeknya juga sih. Efek negatifnya adalah di jalan-jalan arteri Kenapa tuh, Bang? macet total. Oh, Karena kan tetap aja. Ya. waktu itu kan kalau nggak salah diberlakukan one way dan ganjil genap. Oh iya betul. Nah, Dua metode itu ganjil dipakai. genapnya inilah akhirnya yang pada saat tanggal ganjil mobilnya genap keluar Beralihnya? menggunakan arteri numpuk semua di Oh arteri. begitu. Nah itu banyak teman-teman gue juga akhirnya Balik lagi yang Balik. tadi dibilang, oh terjadi ternyata kayak balik. begitu ya. Jadi memang di arteri itu banyak terjadi. Ya
Tapi kalau dari apa namanya statistik kecelakaan ya Ya. sangat jauh menurun, Minim ya. sangat Wah, minim. mantap nih. Jadi Berarti memang ada plus efektif minusnya lah, ada plus minusnya dan memang kita perlu mengkaji lagi lah ke depannya. Iya. Tapi itu sudah cukup oke sih kalau menurut gue ya. Iya, Indonesia Biarpun udah memang makin- ada yang sampai marah-marah, ya harap bersabar lah. Iya, Kita semuanya lagi- kena kok itu apa namanya? Kita lagi belajar. Lagi belajar memperbaiki traffic Ya. di saat mudik lebaran. Ini juga udah Itu mudiknya besar-besaran. 2 tahun orang gak mudik ya. Iya, 2 tahun nggak mudik, sekalinya mudik semuanya mudik ya kan. Cuman gua doang nyangkut. Syukur itu. Iya. Gitu. Jadi ya memang ya itu ada plus minusnya. Nah, kembali lagi nih. Gue pengen kaji terus nih. Lu pulang ke sono, Oh iya. jalan-jalan kemana aja, gue jadi penasaran. Mm-mm. Tuh di video yang waktu itu kan lu ada apa namanya tuh ke daerah Tugu ya. Iya, Tugu. Nah, Sekitaran Jogja tuh. itu di situ juga sama atau berbeda dengan di Malioboro-nya? Lebih rame di Malioboro. Tetap lebih ramai di Malioboro. Iya. Tapi itu pun juga gue lihat sih ramai juga ya. Rame juga, tetap rame. Tapi itu kulineran juga. Kulineran ada, iya. Dan itu ternyata lebih murah. Oh, tuh. Murah loh. Berarti Kaget saya makan di situ. Memang- Wih, murah bener, makan sampai nambah. asik. Itu malah Iya. lapar. Jadi memang wisatanya wisata kuliner malam hari. Kalau malam hari ya kita wisata kuliner, musik dan pertunjukan Oh ya. warga lokal sekitar lah. Itu ada ya. Ada ya. Nah, pokoknya Musik atau apa gitu. gue sih penasaran sih pengen ke sono juga. Emang berapa kali pernah ke sana cuman posisinya bukan pada saat lebaran atau libur-libur besar, Hari biasa ya. hari biasa. Nah, kalau di hari biasa memang sepi banget, Pak. Hmm, Gua kadang-kadang mikir Malioboro kok cuman begini doang sih gitu kan. Cuman pas gue liat video lu dan segala macam, oh ternyata rame juga pada saat-saat tertentu nah, gitu loh. Emang apa namanya? Momen yang paling menyenangkan lah mudik. Momen Aduh. mudik. Walaupun ramai berdesak-desakan ya itu kenikmatannya. Nah, itu Indah lah pokoknya lah kebersamaan sama Indahnya masyarakat, sama orang-orang. kebersamaan, indahnya kita menikmati liburan atau bercengkrama dengan keluarga yang di kampung. Iya. Itu nggak ada nggak ternilai itu mah. Iya, makanya sekarang juga pengen kok Ya udah udahan amat. yuk kita pulang yuk ke pulang aja lah. Mudik lagi. Mudik pengen lagi. cepet-cepet lebaran lagi nih. Nah. Pengen cepet-cepet. Ya, ntar Tapi mungkin- tapi sabar. Nyari Tapi duit dulu, udah habis. Indonesia- iya. Indonesia tenang, nggak cuman punya lebaran kok. Ada hari Natal. Ya. Itu rame juga, harus ke sananya mudiknya. Ada mudik lebaran, mudik Natal, mudik tahun Idul baru, Adha juga ya. Idul Adha. Ya, masih Gitu. banyak itunya. Cuman yang terpenting itu tadi ya. Kalau memang menggunakan kendaraan bermotor ya tetap persiapkan pengemudi maupun kendaraannya ya. Kendaraannya Harus fit. dalam kondisi yang prima. Jadi pengen pulang. Iya. C. Set. Set. Udah matiin aja kita pulang, C. Wah, ntar subscriber nonton mana Oh, ini orang? kok hilang Lagi ya? mudik. Nah, selain dari situ kalau nggak salah lo lari ke apa tuh yang foto yang foto sekolahan lu tuh ya? Oh iya. Jadi nostalgia tuh. Iya, cuman lewat aja itu mah. Lewat, Tapi kan lu iya. foto ya kan? Foto. Itu sih dekat dari rumah sih. Nah, Dekat dari rumah. Di Maos itu namanya, Maos Kidul. Dekat stasiun Maos. kayaknya perlu disilikidi itu, perlu disilikidi. Jadi itu semua dinikmati dengan kebersamaan dengan keluarga. Iya. Selain itu lu kemana lagi sih, Wai? Kalau ke Jogja rencananya kan pengen beberapa hari di sono ya. Ternyata cuman nyampe malamnya pulang. Begitu, Bang. Rencana Nah, sih banyak dari tuh. lu ke Jogja itu berapa jam kalau naik motor? Kalau dari map sih 4 jam. Cuman kita santai karena berboncengan, dan yang berboncengan juga nggak bisa bawa motor kopling, yang motor gede. Jadi ya sekitar 5 jam lah. Santai lah ya. 5 jam perjalanan.
5 Santai. jam perjalanan sampai sana menikmati, pulang lapar lagi. Iya, capek. Capek sih pasti, kebayang cuman ya lah sama memang seru sih, pemandangan. seru. Seru. Iya, Nah, iya. sebenarnya kan di sana itu kan banyak tuh Iya, Bang. wisata-wisata yang lain. Itu nanti juga mungkin kita akan explore pas kebetulan lagi pulang. Iya, mudah-mudahan tuh ada kesempatan yang pas. Nah, lu nggak ada kepikiran lari ke itu, wisata ke Candi Borobudur? Bahwa rencana pemerintah Soal untuk Candi Borobudur, tiket masuknya itu bukan tiket masuk ya, tiket masuk ke kawasannya nggak ada, mungkin nggak ada perubahan, tapi yang memang membuat viral ini adalah tiket naik ke Candi Borobudur. oh iya iya. Nah, iya, ini iya, yang emang lagi ada. viral nih. Gitu Benar, loh. benar, benar. Nah, jadi ada rencana dari pemerintah itu akan menaikkan untuk per pengunjung yang akan naik ke atas Candi Borobudur Hah? dikenakan biaya 750.000. Oh, wah saya baru tahu nih beritanya. Nah, turis internasional itu dikenakan 100 US kalau nggak salah. 100 US berarti US sekitar dollar, berarti 1.500.000-an. Ya 1.400.000-an lah ya. Iya, Nah, kalau kali 14.000 ya iya. sekarang ya. Ya kali aja lah. Tapi Apa? khusus untuk pelajar hanya 5.000. Karena memang edukasi ya, Oh, gitu loh. Nah, Oh. sebelum gue sih udah mencoba untuk cari tahu kenapa niat pemerintah seperti itu. nah, Nah, sekarang pertanyaan gue nih, jawab dulu. oh iya 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 iya. Lu setuju apa enggak? Kalau saya nih baru denger nih soalnya nih. Nah, ini belum gue jelasin ya, Oh, iya, belum gue iya, jelasin pemerintah itu niatnya seperti apa. Tapi ini sudah akan dibuat seperti itu 750.000 untuk turis lokal, Mm-mm. turis mancanegara itu 100 US dollar. Terus kemudian untuk pelajar 5.000. Itu rencana dari pemerintah. Nah, apa yang menyebabkan itu? Gue belum jelasin nih ke lu. Iya, iya, nah, tapi gue udah jelasin harganya. Menurut lu bagaimana? Wah, saya belum ke sono lagi jadi saya nggak setuju nih. Nah, Ini jadi- saya warga, berarti saya masuknya ke kelas yang bukan pelajar dan bukan, Bukan dong, kita turis mancanegara lokal. ya, turis lokal ya. Ya, Dengan 750.000, harga 750.000. Aduh. Saya Menurut belum lu sono gimana? lagi soalnya nih. Menurut lu gimana tuh? Lu setuju apa enggak tuh? Enggak setuju. Nah, oke. Gimana sih? Gue coba jelaskan ya. Iya iya ini coba Nah, nih, gue pengen tahu tidak di sini, gue tidak berdiri di pemerintah maupun di mana, tidak. Gue netral. nih. Iya. Hanya ini penjelasan dari pemerintah yang sudah gue dengar. Iya. Jadi, kenapa pemerintah membuat wacana seperti itu? Memang belum diterapkan ya, lagi wacana ini. Oh, ini baru rencana nih ya. Baru rencana dan sedang diajukan. Baru rencana. Sedang diajukan. Tapi Oke. alasannya masuk akal bagi gue. Gue jelasin. Ah iya, coba dah. Jadi, kenapa pemerintah itu menaikkan setinggi itu? Iya loh, itu mahal bener ya menurut saya Dan sih, satu orang. kalau nggak salah dibatasi. Per hari Dibatasi. cuman berapa orang gitu. 1.500 apa lupa dah. Pokoknya dibatasi, tidak semua orang bisa masuk. Oh, Biarpun dia dibatasi bayar juga, 750.000 ya. dijadiin Tapi mahal, dibatasi. terus dibatasin. Betul. Apa sih tujuannya? Nah, ternyata tujuan dari pemerintah itu adalah pertama, itu kan warisan leluhur. Candi Borobudur itu warisan Oke. leluhur. Satu. Kedua, wajib dipelihara. Oke, Betul. mulai bisa diterima nih. Nah, oke, wajib kita pelihara. Iya, Yang iya, ketiga, iya. memang itu kita semua juga tahu itu merupakan 7 keajaiban dunia. Oh iya. Ya kan? Itu saya Nah, tahu itu dari SD tuh. iya, itu Sekarang tahu lagi jadi merinding. Iya. Iya, asli Indonesia punya itu kita ya. merasa bangga lah dengan Wah, Indonesia. gile. Nah, mantap. dari situ dari data yang gue baca itu para ilmuwan baik dalam negeri maupun luar negeri itu sangat khawatir dengan membludaknya atau dengan seringnya dipakai untuk wisata. Bukan orang Indonesia tapi mengkhawatirkan. Iya, Oh. Wah,
ilmuwan luar negeri pun juga mengkhawatirkan. Kenapa? Karena memang itu sudah menjadi warisan dunia ya, bukan warisan milik Indonesia suatu lagi negara ya? lagi, tapi sudah milik dunia. Jadi semua mengkhawatirkan. Jadi perhatian dunia ini. Perhatian dunia. Kenapa? Karena ya kita tidak bisa menutupi dan memang kenyataannya adalah batu-batu itu makin lama makin terkikis oleh kaki-kaki kita. Oh iya juga sih. Ya kan? Kalau mungkin iya. Oke, bisa diterima nih. batu-batu itu terkikis, diganti semen atau diganti batu apa bisa, tapi kan sudah tidak menjadi murni lagi warisan leluhur. Kan gitu. Yang gue telaah ya, itu seperti itu. Akhirnya ada, kalau nggak salah, sementara ini dibuatkan sendal khusus. Jadi kalau mau naik harus menggunakan sendal khusus yang disediakan. Itu buatan penduduk lokal. Jadi memang untuk supaya tidak terkikis batu-batuan itu yang kita injak. Nah, itu satu yang dikhawatirkan. Yang kedua adalah memang tidak bisa dipungkiri banyak yang masih tidak mengindahkan bahwa itu adalah, pertama memang itu tempat wisata. Tetapi yang terpenting adalah itu tempat ritual. Astagfirullahaladzim, saya baru sadar juga nih. Nah, itu kita harus menyadari bahwa itu tempat ritual bagi umat Buddha yang setiap tahunnya diadakan di sana. Jadi memang itu tempat wisata, tetapi kita harus mengetahui bahwa itu tempat ibadah. Nah, banyak yang tidak menyadari, akhirnya foto-foto lah di atas stupanya dan tidak menjaga kebersihannya, atau mungkin ada beberapa malah ada yang mencoret-coret. Nah, itu kan merupakan vandalisme juga. Itu. Nah, itu kan, itulah dari situ kekhawatiran itu akhirnya pemerintah membuat mengajukan untuk perubahan seperti itu. Salah satunya yaitu tadi, karena untuk melestarikan. Karena kalau sudah rusak nggak bisa digantikan. Bisa kita bikin lagi, tapi kan itu sudah tidak asli. Nah, itu salah satu yang bisa kita harus pahami. Bukannya pemerintah itu dalam artian semena-mena memberikan harga atau bagaimana, atau nyekek lah bahasa kasarnya gitu, bukan. Tetapi karena memang 100% memikirkan ini warisan yang tidak bisa digantikan. Jadi harus dijaga sebaik-baik mungkin. Dan yang harus kita sadari adalah itu tempat ibadah. Yang mungkin selama ini kita tidak tahu atau tidak sadar akan hal itu gitu. Kalau kan. Saya sih lebih tepatnya nggak sadar sih. Ya, kita sangkanya bahwa wisata, itu cuma buat tempat wisata gitu kan. Nah, itu kan memang masih sering digunakan bukan hanya umat Buddha di Indonesia, tapi seluruh dunia. Gitu loh. Nah, keinginan dari pemerintah adalah supaya ke depannya wisatawan yang hadir di di area Borobudur itu wisatawan religi dari seluruh dunia. Umat-umat Buddha di negara-negara lain bisa hadir di sana. Jadi kita wajib menjaga, gitu loh. Nah, itu salah satu yang membuat pemerintah menerapkan perubahan seperti itu. Nah, sekarang setelah gue jelaskan sedikit pengetahuan yang gue tahu, menurut lu bagaimana? Kalau saya sih ya, sebagai masyarakat yang objektif menilai perubahan ya, mengikuti perubahan. Setelah saya tahu nih, karena baru dikasih tahu, baru dijelasin sama Bang Jalu di channel YouTube Jawa, full edukasi emang ini, bener. Saya ngikut deh. Sadar saya sekarang. Ya, ternyata itu begitu ya. Banyak ya. Gue sendiri juga awalnya pas gue denger, wah itu tiket Candi Borobudur 750.000. Waduh, yang bener kan gitu. Tadi awalnya gue juga mikir ke situ. Cuman setelah gue pelajari dan pemerintah juga transparan,
membuka data-datanya, membuka maksud dan tujuannya. Dari situ gue baru sadar, iya, gue setuju. Gitu loh. Setujunya bukan masalah harga ya, kita bukan bicara mentang-mentang kita punya duit atau bagaimana, bukan. Tetapi kita setuju bahwa itu adalah warisan leluhur yang harus kita jaga. Iya benar-benar. Entah itu kita jaganya melalui kita bisa datang, tapi kita jagalah kebersihannya, kita jagalah jangan naik-naik ke stupa, kan banyak tuh. Iya, nggak sopan juga sih. Ya kembali lagi, kita harus sadar bahwa itu tempat ibadah. Iya. Gitu. Jadi ya gue sendiri juga baru iya ya. Mungkin dulu gue begitu tuh dulu kan gitu kan waktu kecil ya kita ya. Udah deh, saya Gitu. Saya masyarakat yang baik, mau jadi masyarakat yang baik ya saya ngikutin aja dah. Ya karena kan Saya baru memang tahu soalnya. memang maksud dan tujuannya jelas. Bener. Dibikin pakai sandal yang sesuai peruntukannya Kalau nggak dari salah warga sih gue lihat itu sekitar ya. ya. Itu jadi tujuannya bener juga sih. untuk tetap ekonomi wilayah Nah, itu iya. tetap terangkat. Bener-bener. Dan kedua, yang niatnya untuk menjaga tetap terjaga. Iya. Jadi misalkan kayak mungkin sepatu-sepatu ya kalau sendal-sendal biasa mungkin nggak terlalu ya. Masih empuk ya. Tapi kadang-kadang kan ada yang kayak pantopel kan keras apa. Oh iya juga bener-bener baru kepikiran tuh. Nah itu kita kadang-kadang tidak tersadar. Saya nggak hal yang kecil kayak gitu saya nggak tahu ya. Padahal yang kita injak itu ya itu juga warisan leluhur. Waduh iya juga sih saya. Bukan hanya yang stupa yang di samping-samping maupun relief-reliefnya, bukan hanya itu. Yang kita injak pun juga sih. sama. Ya udah deh. Apa namanya? Saya ikut deh. Soalnya ini salah satu dari 7 keajaiban dunia Dan merupakan kebanggaan kita sebagai orang Indonesia. Iya loh. Ya udah dia dah. Oke. Jadi dah saya setuju deh. Jadi bukannya pemerintah itu tanda kutip ya tanpa dalam sebab artian mau nyari duit lah apa segala macam kan mungkin ada lah namanya pro dan kontra ya. Iya. Tapi kembali lagi sudah dijelaskan secara transparan niat dan tujuannya, dan itu juga perhatiannya bukan dari orang kita sendiri atau dari orang Indonesia maupun ilmuwan Indonesia, bukan. Arkeolog luar negeri pun juga sudah sangat mengkhawatirkan. Oh iya, yang di bidang ini namanya arkeolog ya. Iya. Mereka pun sangat khawatir padahal mereka bukan di Indonesia gitu kan. Itu pun mereka khawatir. Nah, kita lah sepatutnya lebih menjaga. Ya udah, oke. Bener. Setuju. Jadi kalau bagi yang bisa naik, silahkan naik, tapi ingat tolong dihormati, itu selain wisata cagar budaya, itu adalah tempat untuk agama Buddha. Para pengunjung yang belum tahu harus nonton video ini nih. Jadi ini edukasi dari kita, ya kita pun juga baru juga sadar gitu loh dengan adanya begini, bener kan? Iya bener. Kita baru tahu bahwa oh iya juga mungkin kita hilaf kan gitu kan? Iya, nggak sadar sih saya tahu, lebih tepatnya. Nah setelah tahunya itu tempat wisata yang bisa foto-foto, bisa happy kalau perlu buka dagangan kan? Iya. Yang dengan mudah kita kunjungin. Iya, itu tempat tempat ibadah agama Buddha yang memang kita harus hormati. Jadi ya semua agama kan kita harus hormati. Iya, harus saling menghormati ya. Nah, kita itulah salah satunya yang kita pegang sampai dengan sekarang. Kenapa Indonesia berjaya? Kenapa Indonesia bisa membuat mata dunia melek adalah Pancasila. Keberagamannya ya. Keragamannya. Betul. Karena yang berjuang bukan hanya satu etnis tertentu, tapi banyak etnis yang berjuang di dalamnya. Jadi jangan mau kita dipecah belah hanya karena salah satu etnis atau salah satu agama atau salah satu apapun. Kita semua banyak macam tapi jadi satu. Itulah Indonesia. Iya. Dan jadilah sekarang kita udah merdeka ya. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah kita sudah merdeka. Kita yang menikmati ini bukan hanya menikmati. Kita harus menjaganya. Kita harus menjaga. Itu yang lebih berat sih ya. Kalau kata pernah gue baca tentang Bung Karno mengatakan musuh terberat kita bukan penjajah. Musuh terberat kita adalah
orang kita sendiri. Iya. Jadi jangan mau kita terbelah. Ya. Betul. Jadi Setuju. udah paham Bang Wahyu? Udah paham dan saya sangat setuju dan saya mau jadi masyarakat Indonesia yang baik. Saya udah mengerti apa tujuannya dan saya setuju. Itu benar sih menurut saya. Ya, Saya berpikir secara logis. Kita baru dan- terbuka ya, bener ya? Iya, itu logis semua sih. Apa namanya? Alasan itu dirubah dengan begitu. Ya bukannya mempersulit, bukannya apa, memang ya. Kalau bisa itulah. sih, kalau bisa sih itu ya apa namanya? Ya bener sih nggak cuma dibatasin sih ya, tapi ya mungkin Kalau gua sih, kalau gua secara Kemarin, ekstrim udah tutup aja yang Iya. boleh. iya itu. Cuman kan kembali lagi keajaiban pemerintah kan dunia soalnya. nggak bisa juga 100% seperti itu. Iya banyak aspek Makanya dari yang harus situ, dinilai Gua bisa ya. menilai pemerintah ingin keras, tapi kan banyak juga kepentingan-kepentingan yang lain. Iya. Jadi ya ini jalan tengahnya seperti ini. Jadi jangan menganggap bahwa pemerintah nyari uang lah, bentar lagi mau politik lah apa segala macam. Ya, buang deh yang pikir-pikiran kayak gitu. Tapi kita tahu alasannya, pemerintah sudah menjelaskan kepada kita. Ya tinggal kembali lagi kepada diri kita. Kalau gua pribadi, gua setuju. Iya. Kenapa? Karena itu tadi. Yang belum setuju coba share Pikirkan video kembali. ini. Pikirkanlah kembali. Pikirkan lagi. Searching atau carilah data-data sebanyak mungkin. Ya, Atau bisa jadiin video ini jadi referensi. ya kita sangat bersyukur kalau memang ini sangat bermanfaat. Iya. Silahkan, Oke. gitu kan? Silahkan share Share Video video kita. ini sebanyak-banyaknya. komen. Jangan lupa yang belum subscribe. Subscribe sekali saja. Nah, Klik. Habis itu Habis itu loncengnya diaktifin biar dapat notifikasi. semua notifikasi video yang paling baru dari Jawa Entertainment. Oke, Yang selalu menghibur dan mengedukasi tentunya. tentunya. Buat semua subscriber Jawa dan yang belum subscribe langsung aja subscribe karena semua video kita dibuat untuk Subscriber. subscriber Jawa.